hati yang sedang melipat sombong sejuk penuh hati. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini dikutip dari kitab Mazmur, secara khusus Mazmur pasal 16, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Petrus menghubungkannya langsung dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya jiwanya tidak diserahkan kepada dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Namun bagaimana Petrus bisa mengetahui bahwa ayat-ayat dalam Mazmur merujuk pada kebangkitan Tuhan? Selain itu, bagaimana Petrus dapat mengetahui bahwa nubuatan Yoel yang ia kutip sebelumnya berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu? Jawabnya sederhana, melalui Roh Kudus yang baru saja ia terima dan yang memampukannya untuk memahami kitab suci. Kita tahu bahwa Petrus bukan seorang teolog yang berpendidikan, tidak memiliki pendidikan tentang teologi yang tinggi seperti yang mungkin kita pernah lihat pada zaman sekarang, sampai S3 memahami tentang teologi. Tetapi ia hanya seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, yang bahkan dikatakan dalam Kisah pasal 4 ayat 13 sebagai seorang yang tidak terpelajar. Namun dia adalah seorang yang sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah menerima karunia Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur yang akan memimpin murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Penghibur inilah yang memampukan Petrus untuk memahami kitab suci, dan hanya melalui penghibur inilah seseorang dapat memahami hal-hal rohani yang termasuk di dalamnya firman Allah yang tertulis. Hal yang serupa kiranya terjadi kepada kita orang-orang percaya, agar kita selalu memahami kebenaran Tuhan dan menjadi tetap yakin, setia, dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Tuhan agar Roh Kudus Allah, Roh Kudusnya menuntun kita selalu, hingga kebenaran Allah di dalam firman Tuhan, di dalam ajaran firman Tuhan, benar-benar kita pahami dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Allah kita yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, tuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami memahami kebenaran firman-Mu dan kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Kami mohon berkati kami selalu ya Tuhan, dan lindungi jaga kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.